Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dwi Setiani. Saya dari Prodi Pendidikan, Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Berdirinya saya di sini, saya akan membuat video pembelajaran singkat untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya yang diampu oleh dosen saya yang bernama Ibu Sri Purwatiningsi MPD. Selamat menyaksikan. Langsung saja kepada judul materi kita kali ini, yaitu manusia sebagai makhluk budaya. Di sini ada beberapa tingkatan materi pembelajaran yang terbagi menjadi 5 bagian. Poin yang pertama yaitu hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Manusia merupakan salah satu makhluk Tuhan di dunia yang memiliki sifat wujud, hidup dibekali nafsu, dan akal budi. Adapun pengertian dari akal adalah kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki. Sedangkan budi berasal dari bahasa Sanskerta, bud, yang artinya akal. Budi, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, merupakan bagian dari kata hati yang berupa panduan akal serta perasaan baik dan buruk. Dengan akal budi, manusia mampu menciptakan, mengkreasi, memperlakukan, memperbaiki, dan mengembangkan sesuatu yang ada untuk kepentingan hidupnya. Adapun kepentingan hidup manusia secara umum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, kebutuhan yang bersifat kebendaan atau sarana dan prasarana. Abraham Maslow, seorang ahli psikologi, berpendapat bahwa kebutuhan manusia dalam hidup dapat dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau physiological need. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan atau safety and security needs. Yang ketiga, kebutuhan sosial atau social needs. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs. Dan yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri atau self-actualization. Poin B, yaitu apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Yang pertama, ada manusia dan kemanusiaan. Istilah kemanusiaan berasal dari kata manusia, mendapat tambahan kata awal ke dan akhiran an, sehingga menjadikan kata benda abstrak. Manusia merujuk pada kata benda konkret, sedangkan kemanusiaan merupakan kata benda abstrak. Hakikat manusia bisa dipandang secara segmental atau dalam arti parsial. Misalkan, manusia dikatakan sebagai Homo economicus, Homo faber, Homo socius, Homo homini lupus, zoon politikon, dan sebagainya. Yang kedua, manusia dan kebudayaan. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Belanda, kultur berarti sama dengan kulture, yang berarti mengolah tanah atau bertani. Dengan demikian, kata budaya ada hubungannya dengan kemampuan manusia dalam mengelola sumber-sumber kehidupan dalam hal pertanian. Adapun definisi kebudayaan telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada Herskovits yang memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Yang kedua, ada Andreas Epping menyatakan bahwa kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan segala pernyataan
intelektual, dan artistik yang menjadi ciri khas sesuatu masyarakat. Yang ketiga, yaitu ada Edward B. Tyler yang mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Poin C, yaitu etika dan estetika berbudaya. Yang pertama, ada etika manusia dalam berbudaya. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik dan buruk, yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Bertens menyebutkan ada 3 jenis makna etika sebagai berikut. Yang pertama, yaitu etika dalam arti nilai-nilai. Yang kedua, yaitu etika dalam arti kumpulan atau asas atau nilai moral. Yang ketiga, ada etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang yang baik dan yang buruk. Yang kedua, estetika manusia dalam berbudaya. Estetika dapat dikatakan sebagai teori tentang keindahan atau seni, berkaitan dengan nilai indah atau jelek. Nilai keindahan dapat dimaknai secara luas, secara sumsit, dan estetik murni. Adapun secara luas, keindahan mengandung ide kebaikan bahwa segala sesuatu yang baik, termasuk yang abstrak maupun nyata, yang mengandung ide kebaikan adalah indah. Secara sempit, yaitu indah yang terbatas pada lingkungan perspesi penglihatan, yaitu bentuk dan warna. Dan secara estetik murni, yaitu menyangkut pengalaman estetik seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diresapinya melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, dan perasaan. Poin D, yaitu memanusiakan manusia. Manusia tidak hanya sebatas menjadi homo, tetapi harus meningkatkan diri menjadi human. Manusia harus memiliki prinsip, nilai, dan rasa kemanusiaan yang melekat dalam dirinya. Poin E, yaitu problematika kebudayaan. Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda-beda menghasilkan keberagaman kebudayaan. Yang pertama, ada pewarisan kebudayaan. Proses pemindahan penerusan, kepemilikan, dan pemakaian kebudayaan dari generasi ke generasi lainnya. Yang kedua, perubahan kebudayaan. Perubahan yang terjadi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur budaya yang saling berbeda sehingga terjadi keadaan dan fungsinya tidak serasi bagi kehidupan. Yang ketiga, penyebaran kebudayaan. Penyebaran kebudayaan atau difusi merupakan proses menyebarnya unsur-unsur kebudayaan dari suatu kelompok ke kelompok lain. Dalam hal penyebaran kebudayaan, seorang sejarawan, Arnold J. Toynbee, merumuskan beberapa dalil tentang radiasi budaya sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek atau unsur budaya selalu masuk tidak secara keseluruhan, melainkan individual. Yang kedua, kekuatan menempuh suatu budaya berbanding terbalik dengan nilainya. Yang ketiga, jika suatu unsur budaya masuk, maka akan menarik unsur budaya lainnya. Sekian video pembelajaran singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.